Pemirsa, pagi ini kita masih bahas soal pemecatan Patrick Kluivert, tapi seperti apa tanggapan warga perihal pemecatan ini? Kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Elma Rosana dan juru kamera Rudi dalam segmen Warga Bicara. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. PSSI resmi memecat Patrick Kluivert usai gagal membawa timnas Indonesia lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tanggapan dari warga mengenai pemecatan ini dan siapakah sosok yang pantas untuk menggantikan? Kita akan lihat dan kita akan simak tanggapan dari warga berikut ini. Saya sebagai penggemar sepak bola ya sangat setuju ya, karena kita lihat juga Patrick tidak bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dan kalau saya lihat juga dari sisi teknik dan kepelatihan kurang ini dia sebagai pemain dia bagus, tapi kalau sebagai pelatih saya rasa belum cocok. Rasa sih ya, kalau saya tadi baca ada Jose Mourinho ya, saya setuju dengan dia bilang pelatih untuk Indonesia itu harus dari Asia. Saya tidak sebut, mungkin bisa aja Sintayong dikembalikan lagi karena kan dia merupakan pelatih yang kuat dan dia pernah mengalahkan tim Jerman waktu dia di Piala Dunia membawa Korsel. Saya rasa udah teruji gitu loh. Kalau dibandingkan dengan Patrick ya saya rasa dia belum lah, karena dia kan baru meloloskan tim sekelas Surasaw aja yang dia pegang gitu. Jadi kalau memang Sintayong atau yang lain lah yang Piala Asia atau siapa mungkin dari Jepang itu pelatih mungkin itu lebih bagus. Itu jadi konsekuensi logis dalam sepak bola aja sih. Kalau misalnya pelatih yang gagal ya pantas dan layak diganti untuk diberikan kesempatan kepada pelatih yang lain. Saya bingung menentukan siapa yang pantas, tapi siapapun pelatihnya saya pikir dia harus benar-benar memahami karakter sepak bola Asia, terutama juga sepak bola Indonesia sendiri. Sangat setuju ya, memang sebenarnya sih dari babak ketiga pun udah kelihatan ya bagaimana Kluivert ini ketika Indonesia melawan tim-tim besar kayak Australia, Jepang itu nggak berkutik gitu. Dan memang ada keraguan ketika masuk babak keempat dan keraguan terbukti kita nggak lolos ya. Saya apresiasi langkah PSSI cepat untuk memecat Kluivert. Untuk pengganti tentu CV-nya harus di atas Kluivert, dan pesan kepada Bapak Erik selaku Ketua Umum kalau milih CV harus lebih teliti lagi Pak, terutama dalam hal sortir kemampuannya, dan usahakan selain dia memang paham sepak bola Eropa, pelatih baru nanti juga harus paham betul sepak bola Asia gitu. Dan saat ini Federasi Sepak Bola Indonesia yang di tengah mencari pelatih baru untuk menyongsong babak baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Elma Rosana, Rudi, Metro TV. Nah itu tadi pemirsa, apa kata warga? Coba kita tanya lagi, apa kata Mas Ilham Harahap, pengurus pusat La Grande Indonesia. Masih ada juga di sini bersama kami Mas Haji Santoso. Saya mau ke Mas Ilham. Mas Ilham, jadi menurut Anda pada saat pemecatan ini sudah resmi disampaikan, apakah sudah tepat ini langkah yang diambil oleh PSSI, Mas Ilham? Sangat tepat ya Mbak Valen ya, karena teman-teman di La Grande juga setelah pergantian pelatih ya di awal Coach Patrick melatih gitu, kita juga udah kasih warning ke Coach Patrick kalau melatih kepala tim nasional senior Indonesia ini nggak bakal mudah gitu ya untuk kedepannya, karena kita bersaing dengan negara-negara elit Asia gitu kan. Dan kita tahu lah ya di awal-awal kepelatihan Coach Patrick juga kan kita banyak tanda tanya dengan jam terbang beliau melatih sebuah tim nasional, terus ditambah pertandingan pertamanya babak belur melawan Australia segala macam. Namun kami ini sebagai supporter ya tugasnya kan mensupport gitu ya Coach Patrick dan timnas senior gitu ya, apapun kendalanya seperti itu. Cuma di round 4 ini memang limit dari Coach Patrick dan staff yang lainnya lah ya, Arab Saudi dan Irak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah. Dan yang lebih pahitnya ya Mbak, aku kan datang langsung ya ke Jeddah ya. Coach Patrick itu ketika kalah lawan Irak 1-0 tidak menyambangi lah kita supporter ke tribun, mereka hanya duduk, dan itu yang sebagai supporter itu
rasanya seperti dikhianati lah ya. Oke. Ini dari kacamata supporter ya Mas Ilham. Nah coba saya mau tanya Mas Aji. Mas Aji, menurut Mas Aji, jadi kalau nanti ada penggantinya yang baru, sudah pasti ada penggantinya yang baru, seperti apa seorang pelatih timnas itu yang cocok untuk timnas Indonesia itu seperti apa Mas Aji? Mbak, itu yang namanya tim nasional PSSI itu kan memiliki direktur teknik ya. Saya pikir tentunya manajemen nanti pengurus PSSI pasti akan berbicara kepada direktur teknik kira-kira pelatih yang seperti apa yang cocok untuk timnas kita. Jadi tentunya itu pasti akan menjadi pertimbangan masukan-masukan dari direktur teknik, dan tugasnya direktur teknik adalah memang mengadvise pengurus-pengurus PSSI siapa-siapa aja yang menjadi nominasi ya. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan untuk penggantinya nanti tentunya pasti apa yang disampaikan Mas Ilham tadi, memiliki satu kualitas yang bagus, memiliki CV yang bagus, dan mereka harus cepat memahami bagaimana sepak bola Indonesia. Itu yang paling penting. Tentunya akan lebih bagus juga nanti kalau mungkin masukan-masukan dari mantan-mantan pemain nasional, senior-senior pemain nasional yang mereka mengerti, itu bisa diajak urun rembuk, bisa diskusi kira-kira pelatih siapa yang nanti akan menempati pelatih kepala di timnas kita. Seperti itu sih menurut saya. Jadi menurut saya secara spesifik tentunya masih perlu pemikiran, masih perlu pembahasan, tetapi yang terpenting pelatih tersebut adalah bisa memahami karakter sepak bola di Asia. Baik, jadi kalau itu menurut Mas Aji ya pemirsa, tipe pelatih yang nanti mudah-mudahan akan dipilih dan diurun rembukan juga oleh PSSI dan timnya. Menurut Mas Ilham dan juga teman-teman di La Grande, jadi sebenarnya tipe pelatih yang paling cocok untuk timnas Indonesia itu yang seperti apa Mas Ilham? Kalau tipe yang paling cocok ya, menurut teman-teman lah ya, prototipenya mungkin ya Coach Sintayong ya, karena Coach Sintayong kan salah satu dan satu-satunya pelatih timnas senior kita dari Asia ya. Sebelum-sebelumnya kan mungkin dari Eropa Timur, Eropa Barat, atau dari mana gitu ya Mbak ya. Coach ini dari Asia ya, dari Korea Selatan ya. Kalau nanti mungkin penggantinya Coach Patrick dan bukan Coach Shin, ya alangkah bagusnya ngambilnya juga mungkin dari Asia ya. Dari Uzbekistan misalkan, kemarin banyak tuh keluar nama-nama Timur Kapatse atau Yesus Casas, mantan pelatih Irak ya. Pelatih-pelatih seperti itulah yang kenal dan biasa bersaing di level Asia gitu ya, baik di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, seperti itu. Oke, Mas Aji, beberapa tagline hashtag di media sosial bahkan menyebut-nyebut STY in misalnya gitu, atau Patrick out, itu kan gempar di media sosial. Menurut Anda Mas Aji, apa yang membuat Sintayong itu punya popularitas yang bagus dan juga mungkin hasilnya juga bagus pada saat melatih semasa kepemimpinannya di timnas, Mas Aji? Ya, yang pertama tentunya permasalahan tersebut yang pertama diwarnai oleh kegagalan dari Patrick Kluivert, yang kedua ya di mana masyarakat Indonesia sepertinya juga banyak menyukai dengan keberhasilan Sintayong selama di Indonesia. Tentunya itu dua masalah itulah yang akhirnya menjadi viral, yang akhirnya menjadi perdebatan di publik, di netizen ya. Tetapi saya pikir saya sangat yakin bahwa semua nanti akan dipertimbangkan. Apakah mengambil lagi ikut STY atau mungkin mengambil pelatih lain, pelatih baru. Tetapi yang jelas menurut saya itu pasti akan menjadi pertimbangan, meskipun menurut saya masih perlu pembahasan. Karena baik Patrick Kluivert maupun STY juga sama-sama memiliki satu keunggulan, kelebihan, dan tentunya juga masih ada kekurangan, kan itu normal. Tetapi yang terpenting bagaimana setiap pelatih itu memberikan kepada pemain, dan pemain itu bisa mengaplikasikan di dalam satu pertandingan. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya tentunya masih perlu pembahasan. Terlalu dini juga kalau semua sudah menyimpulkan mengambil STY, meskipun STY pernah di Indonesia gitu. Seperti itu. Baik.
Ada satu lagi yang saya mungkin mau tanya ke Mas Ilham terakhir. Mas Ilham, salah satu yang dibahas adalah soal Patrick Kluivert, dekatnya bagaimana dengan anggota timnas, kemudian mengenal atau tidak timnya. Nah, menurut Anda selama beberapa kali berganti masa kepemimpinan di timnas, apakah memang benar ini juga harus dievaluasi dari Patrick Kluivert? Kalau dari kacamata supporter sih, saya ini ya dan teman-teman ya Mbak, kita nggak berbicara Patrick Kluivert dekat dengan pemain atau segala macam. Dengan datangnya Patrick Kluivert kan sebagai obat nih, yang katanya ada masalah ketika pelatih sebelumnya gitu ya. Namun namanya supporter itu simpel ya Mbak. Beri kami kemenangan dan kami akan percaya kalian gitu ya. Dan itu yang nggak bisa dilakuin Coach Patrick dan staff-staffnya gitu ya. Mau sedekat apa gitu pemain dengan pelatih, bondingnya gitu kan, segala macam di media sosial atau di mana. Tapi kalau ujung-ujungnya kalah, ya buat apa gitu ya. Jadi mau dekat atau enggak, bagi supporter itu nggak penting. Yang penting menang gitu ya Mbak. Buat laga nanti gitu. Apalagi dua match kemarin 180 menit selisih kita ke Piala Dunia itu kayak once in a lifetime lah. Nggak pernah sedekat ini kita ke Piala Dunia ya gitu. Ya, banyak pihak akan mengatakan hal yang sama. Yang penting adalah menang, yang penting adalah hasilnya. Nanti kita lihat ya pemirsa apa perkembangan selanjutnya. Tapi terima kasih Mas Aji Santoso, mantan pemain timnas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Ilham Harahap, pengurus Pusat Grande Indonesia, juga sudah bergabung pagi ini. Nah, itu tadi pemirsa adalah bincang saya pagi ini membahas soal Patrick Kluivert. Tapi nanti usai jeda masih ada lagi yang lain ya Gema ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.